Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Tabipun. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Semangat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tolong untuk ketua kelasnya silakan berdoa. Untuk Pak Prayit, untuk Dek Prayit silakan. Baik, kawan-kawan semuanya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Nak Prayit. Semoga doa kita hari ini bermanfaat untuk kita belajar pada proses pembelajaran hari ini, sebagaimana karakter yang kita tuju adalah karakter yang agamis sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, setelah kita berdoa, silakan cek kerapian dari meja, dari baju, dari segala perlengkapan yang diperlukan untuk kita proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Silakan keluarkan buku cetaknya dan buku catatannya. Ya, nah ini kelas ini kayaknya sudah rapi, sudah bersih, sudah luar biasa. Sepertinya hari ini pada piket semua ya. Iya, Pak. Piket, Pak. Tadi pada datang pagi, Pak. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan absen dulu untuk cek kehadiran. Yang pertama kepada Nur Widiati. Selalu hadir, Pak. Semangat. Aitno. Oh ya, Bu Eka. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Hadir, Pak. Semangat, Pak. Berarti kita masih diberi kesehatan untuk belajar pada hari ini karena hari ini begitu cerah, luar biasa ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke langkah pembelajaran selanjutnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Ya, silakan semuanya berdiri dan akan dipandu oleh Ibu Eka. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silakan. Marilah teman-teman, ayo kita berdiri untuk memulai pembelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Majulah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa ya. Nah, oke. Kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini Bapak akan menentukan sebuah gambar. Silakan kalian berpikir menurut persepsi kalian masing-masing, apakah gambar ini? Oke, itu sudah kelihatan di layar gambarnya? Kelihatan, Lihat, Pak. Nah, bisa kelihatan ya, mungkin itu ada salah satu orang tua kalian lagi kegiatan di situ. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang melakukan pemilu nih pakainya. Pemilu, oke. Nyoblos, Pak, nyoblos. Lagi nyoblos tuh, Pak. Memberikan hak suara mereka. Memberikan hak. Pinter, Angga. Oke, tepuk tangan dong buat yang ngejawab tadi. Luar biasa ya. Jadi dalam gambar ini memang ditampilkan tentang pemilihan umum. Nah, nanti kita akan kaitkan nih dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa sih pembelajaran hari ini dan kaitannya dengan gambar tadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikatornya adalah mengemukakan tentang hakikat kedaulatan, memahami tentang hakikat kedaulatan, menyimpulkan tentang hakikat kedaulatan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah Bapak ingin melihat aktivitas kalian dengan menggunakan model match. Nanti kita ada game dalam kegiatan pembelajaran ini.
Selanjutnya nanti di sini ada diskusi sama ada video yang akan Bapak tayangkan. Jadi diharapkan peserta didik memahami tentang hakikat kedaulatan dan menggunakan metode tanya jawab nih. Jadi peserta didik bisa mengemukakan serta menyimpulkan tentang hakikat kedaulatan yang kalian ketahui dari materi yang akan Bapak jelaskan. Nah, inilah gambar dari peta Indonesia. Ya, kita akan belajar tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang bab hakikat dan teori kedaulatan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian kedaulatan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu daulah. Artinya kekuasaan tertinggi. Nah, ada juga kedaulatan rakyat adalah pemerintah menjadi mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi langsung itu adalah kaitannya dengan tadi gambar yang kalian lihat, adalah demokrasi langsung. Jadi, masyarakat mencoblos pemilihan apa yang akan mereka pilih. Selanjutnya adalah ada demokrasi perwakilan. Jadi setelah demokrasi langsung kalian menyoblos, nah kita akan diwakilkan oleh anggota-anggota yang telah kita pilih menjabat sebagai perwakilan kita di DPR, menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kedaulatan. Itu ada 4. Yang pertama asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat gambar di sini anak-anak. Nah, Bisa, Pak. menurut kalian gambarnya itu lagi ngapain tuh? Itu ada apa tuh Pak? Gotong royong nggak sih, Pak? Gotong royong. Terus apa lagi? Ada kesenian itu Pak, ada yang lagi nari itu. Kesenian, menari, Lagi pada kumpul-kumpul tuh, Pak. Ya, Pak. Kumpul-kumpul, Pak. kumpul-kumpul. Nah, artinya apa? Bahwa kita lihat dari gambar ini bahwa kekuatan itu adalah berasal dari rakyat. Jadi tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi di Indonesia kecuali adalah kekuasaan yang dipegang oleh rakyat. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Oke, selanjutnya lihat. Bisa kalian lihat gambar di sini? Coba Ibu Yudi, Nak Yudis, ini siapa nih fotonya? Pertama Bapak Insinyur Soekarno. Pak Soekarno. Insinyur Soekarno, Pak. Ini Pak Presiden, Soeharto. Pak. Presiden. Ini presiden-presiden Yang kita nih, ketiga Pak. Pak, yang ketiga Pak, itu presiden ketiga Pak, Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal BJ Habibie. Hah? Ini Gus Dur, Pak. Ini Tuh, ini Megawati, Ibu Pak. Megawati, Pak. ini Pak SBY. Halo, Bambang Yudhoyono. Jokowi, Pak. nah, Pak Ibrahim, Pak. Presiden Joko Widodo. Amin. Right. Pak, foto saya kok nggak ada, Pak. Nggak ada dong, kan belum pernah jadi presiden. Mudah-mudahan nanti Nur jadi presiden ya, Nur. Mudah-mudahan Nur ya. Jadi setiap orang berhak jadi presiden karena setiap orang itu berhak dipilih dan memilih siapa Ya, Pak. berhak jadi presiden. Termasuk Nur kalau mau jadi presiden, luar biasa. Iya, Pak. Saya udah punya pendukung kelas ini, Pak. Iya ya. Nah, dari sekian presiden yang telah kita lalui, presiden hilang nggak negara Indonesia-nya? Enggak, Pak. Enggak dong. Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak, Pak. Enggak hilang. Itulah sifat dari negara kedaulatan tadi, yaitu permanen. Artinya negaranya tetap walaupun pemerintahannya berganti. Mau pemerintahannya siapapun, nanti habis era Pak Jokowi mungkin ada era lagi, negara Indonesia tetap ada. Selama negara Indonesia tetap berdaulat. Ya. Selanjutnya adalah tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara yang tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Nah, bisa kalian lihat fotonya tuh. Di sini kira-kira ada yang kenal nggak? Enggak, Pak. Tapi kayaknya ada yang mirip Pak Prayit di sana. Nggak ada ya. Nah, artinya kekuasaan itu tunggal. Ya, jadi kekuasaan itu tidak dibagi-bagi, dipegang secara undang-undang adalah rakyat di Indonesia. Selanjutnya, nah
dalam sifat kedaulatan itu ada tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Artinya kekuasaan itu mutlak. Ya, mutlak, tidak ada yang lebih tinggi dari kekuasaan tersebut. Sehingga kekuasaan tersebut memegang penuh terhadap suatu negara. Ya. Selanjutnya, kedaulatan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yang kedua adalah keluar. Ya. Nah, di sini kita lihat ada fotonya. Kira-kira foto itu lagi ngapain? Rapat, Pak. Pak. Anggota dewan. Rapat dewan. Terus apa lagi? Iya. Ada saudaranya nggak di sini? Kira-kira di dalam? Nggak ada. Nah, Ada, Pak. Kita kan sebangsa tanah air, Pak. Jadi saudara-saudara kita tuh Pak di sana. Betul sekali Yudhista. Luar biasa. Jadi pemahamannya masuk ya. Jadi kita itu satu bangsa dan satu negara. Kita semuanya bersaudara. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya. Nah, begitu juga dengan kedaulatan ke dalam, bahwa kekuasaan itu mereka harus mengatur dirinya mereka sendiri. Contohnya deh, kita ke Yudhista. Yudhista seneng nggak dandan? Pak. Nah, Dandan dia, Pak. dandan. Nah, kalau misalnya Yudhista dilarang dandan sama Eka, kira-kira marah nggak? Marah, Pak. Marah. Kenapa? Karena Dista suka dandan. Nah, Masa mau cantik dilarang ya? begitu juga dengan negara. Negara tidak boleh diganggu atas kedaulatannya ke dalam. Mereka mengurusi dirinya mereka sendiri, sama kayak Yudhista. Yudhista seneng dandan, Bu Eka tidak boleh larang. Itu tubuh Yudhista, bukan tubuh Eka. Nah, itulah yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam. Ya, jadi untuk diri kita sendiri deh, kita rapi, kita ganteng, kita cantik, kan buat ke dalam kita. Nah, baru setelah kita ke dalam rapi, cantik, bersih, baru kita akan dilihat orang. Kedaulatan keluar. Inner beauty kita, bagaimana kita mengeluarkan pesona diri kita. Nah, begitu juga dalam foto ini. Ini foto siapa kira-kira? Pak Jokowi dengan Mura, Presiden Rusia. Adil. wah, Iya. Anda hebat. Ya, Adil itu ya. Putin. Mereka bukan untuk perang ya. Ini untuk kerjasama. Jadi antara Indonesia dan Rusia bekerja sama dalam bidang pangan, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi. Nah, itulah sama seperti tadi Yudhista. Setelah Yudhista cantik, rajin rapi, dandan, dilihat sama orang sama Angga, Yudhista cantik ya, wah luar biasa kan? Jadi kelihatan kedaulatan keluarnya, inner beauty-nya keluar. Ya. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian tanggapi deh apa menurut kalian, pendapat kalian ya. Kenapa? Depan gedung DPR siang tadi di waktu kantor Johan. Mobil komando namun dicegah oleh para polisi dan pengunjuk rasa. Oke, itu videonya. Kalau menurut Angga, itu video tentang apa tuh? Oh, video demo Pak, demonstrasi menuntut kenaikan BBM. Memang kenapa sih BBM-nya? Harganya melambung tinggi, Pak. Oh, Saya menjerit, Pak. kalau melambung tinggi kenapa? Ya, rakyatnya kesusahan lah, Pak, di sini. Rakyatnya kesusahan. Kalau Eka gimana? Eka? Sama, Pak. Nih kalau BBM naik, ini uang jajan nggak naik nih, Pak. Tuh. Jadi uang jajan nggak naik ya? Nah, Rugi, Pak, rugi. rugi. Nah, begitulah yang terjadi ketika kedaulatan ke dalam kita mengurusi dari rumah tangga kita. Jadi apapun yang terjadi di negeri ini, kita yang mengurusi, bukan orang lain. Begitu juga dengan tubuh Yudhista tadi. Yudhista pengen cantik, kan nggak mungkin cantik itu diurusi oleh orang lain kan? Pasti harus dirinya sendiri, make upan, harus sering cuci muka dan sebagainya. Nah, itu akan rapi. Ya, paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang Bapak akan main game dengan kalian. Kalian tahu ini apa? Karton, Pak. Nah, betul sekali, tepat sekali Yudhista ya.
Jadi Bapak punya karton, kalian bisa lihat. Nah, Bapak taruh sini karton. Nah, Bapak juga punya kartu, ya. Nanti akan Bapak kocok. Nanti kalian akan menjodohkan. Tapi sebelum itu, Bapak akan membentuk kelompok. Ya, silakan sebut angka 1 sampai 6 berurutan. Ya. Dimulai dari Yudhista. 1. Oke, sudah semua ya? Sudah dapat kelompok semua ya? Udah, Pak. Sudah dapat kelompok semua. Jadi kalian nanti tinggal menjodohkan kartu ini, mana yang soal dan mana yang jawaban, ya. Nanti soal ini kalian tempelkan di karton. Nah, habis tempelkan di karton, nanti kalian presentasi, ya. Soal ini nanti Bapak acak, Bapak taruh di meja, silakan kalian ambil dan cari jawaban dan soalnya yang tepat. Paham? Pak. Paham. Ya, Bapak kocok ya. Bapak kocok. Biar adil semua. Diacak, Pak, diacak. Ya, diacak tuh. Bapak undi. Ya. Oke, udah siap ya? Bapak taruh. Silakan maju kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya? Luar biasa ini ya, sudah pada ditempel semua ya. Nah ya, ditempel semua. Nah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan, yaitu Anda dan Eka. Dapat apa nih antara soal dan jawabannya? Saya jawaban nih, Pak. Dapat soal, Pak. Ya, apa Anda? Soalnya adalah daulah, artinya titik. Apa jawabannya Eka? Jawabannya kekuasaan tertinggi, Pak. Nah, oke, betul. Tepuk tangan dong. Ore. Selanjutnya adalah Pak, dapat reward nggak nih, Pak? dapat dong. Ya, dapat nanti di akhir. Nindi dan Lady. Silakan Nindi. Waduh, Nindi kayaknya lagi ke WC ya. Coba deh, Iya, Pak. kita pride sama Desi. Ya Pak, di saya jawabannya Pak, soalnya ada di kait. Pride. Pak, Oh ya, coba. soalnya pemerintah mendapatkan mandat dari rakyat. Oke, jawabannya kedaulatan rakyat Pak. Nah, betul ya. Betul sekali. Pak. Ya. Nah, itulah yang tadi kalian presentasikan untuk hari ini. Luar biasa untuk setiap kelompok ya. Mampu berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita melalui pembelajaran yang tadi, mulai Bapak terangkan, kita main game, habis itu kita sampailah pada tahap penutup, yaitu refleksi. Nah, menurut anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, apa nih yang kita dapat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Bu Eka. Dari pembelajaran hari ini yang bisa saya dapatkan adalah bahwa kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga harus dipertahankan dengan hak-hak dan kewajibannya. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Waduh, luar biasa ya. Eka ini ya. Memang pelopor kelas kayaknya ya. Oke, selanjutnya. Itulah refleksi yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita mengenal kedaulatan di Indonesia. Baik itu secara dalam maupun secara luar. Dan kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Masa kita ingin tahu orang, hanya tahu mukanya, nggak tahu sifat-sifatnya, nanti kita dapat jong dong. Harus tahu juga sifatnya. Apakah dia baik, apakah dia perhatian. Begitu juga dengan kedaulatan negara. Bagaimana sifatnya, asli, apa permanen, dan sebagainya. Jadi kita bisa pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran hari ini kita dapat apa nih? Coba deh. Pak. Oh, yaudah. Desi, coba Desi. Oke Pak, jadi kesimpulannya adalah kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga harus dipertahankan dengan hak-hak dan kewajibannya Pak. Nah, betul sekali ya.
kesimpulannya adalah kedaulatan adalah berasal dari kekuatan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Ya, jadi segala sesuatu yang kedaulatannya berasal rakyat pasti bersumber dari rakyat dan untuk rakyat lagi. Makanya dalam kedaulatan ini kita harus paham bagaimana kita memberikan hak dan kewajiban kita. Hak kita sebagai demokrasi langsung dan kewajiban kita sebagai demokrasi perwakilan. Bagaimana hak kita memberikan suara dan bagaimana kewajiban negara setelah kita memberikan suara menjalankan negara ini. Nah, itu saja untuk hari ini. Kesimpulannya luar biasa dari anak-anakku. Semoga selalu sehat dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yaitu tentang teori kedaulatan. Ya, teori kedaulatan. Nah, di sini akan ada oleh-oleh dari Bapak. Tadi kan Eka minta reward, ya kan? Nah, rewardnya Apa Pak? Coklat ya Pak? kan Bapak bagikan LKPD. Silakan ya dikerjakan di rumah. PR ya Pak. Nah, Bu Eka suka tugas. itulah foksi dari kita belajar. Belajar itu bagaimana kita paham akan sesuatu hal. Jangan ribet terus dong. Kita harus belajar tentang bagaimana memahami sesuatu hal. Ya. Iya Pak, ya. Nah, oke, itu saja untuk hari ini. Pertemuan yang sangat luar biasa, kelas yang sangat luar biasa, orang-orang yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita plus buat diri kita masing-masing. Nah, itu pertemuan untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih, tapi sebelum Bapak tutup, silakan kita berdoa. Bapak pingin, coba deh Yudis yang memimpin doa dalam pembelajaran kita hari ini. Siap, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan hati-hati di jalan. Selamat bertemu lagi. Dadah.